ini menurut Profesor KB seperti apa? Ini kayaknya bakal lebih ke early aggression yang dimainkan sama teman-teman dari Onyx Esports. Mereka mau menangin rotasi dan tidak ingin Lancelotnya Celiboy ini mendapatkan farming yang optimal karena kita tahu Lancelot power spike-nya di early game itu lebih dominan daripada Ling. Oke, langsung kita masuki MPL kali ini di match yang kedua, The Line of Dawn. Masih dipandu Bude Mongstar, Ranger Mas Duo jomblo ditambah lagi yang tidak jomblo, Profesor KB Bude Mongstar. Iya Stan, agresivitas dari Onyx Esports sudah terlihat dari awal pergerakan Keyboy yang sulit banget untuk dihentiin. Permainan galaknya bisa diantisipasi dengan bantuan Udil di area mid lane. Sally Boy berusaha untuk mengamankan satu purple buff dan Sally Boy harus menggunakan retrinya, membuat ia akan semakin sulit untuk mengkontes di Wanderer yang ada. Itu dia problemnya. Dipancing again and again. Dan mungkin apakah dari tim Onyx Esports masih terpaku dengan gameplay Sally Boy yang mereka benar-benar harus menjaga pergerakan dari Purple Buff enemy dari seorang Sally Boy. Dan bahkan lihat Devox di poking damage dengan cukup sakit sama hati dan bahkan cewek. Struggle in the bottom lane kali ini bakal bisa ditumbangi dan bahkan Keyboy langsung datang membantu memberikan sedikit distraction dan bahkan damage soul bloomnya dengan roamer tapi lumayan atit Profesor. Iya, apalagi dia di sini menggunakan Avarice ya, yang mana ini akan menambahkan power dia untuk nyicil walaupun perlahan-lahan 10 gold ya, tapi poking damage-nya itu yang harusnya diperhatikan sama teman-teman dari Altrigo Esports. Soul Bloom di awal game ini bisa bisa bikin core-nya mundur lah minimal untuk dari Ninonya sendiri. Ya, Keyboy punya Soul Bloom, tapi Altrigo Esports mereka juga harus bisa ngerusuh balik karena Sally Boy punya prime time juga untuk Lancelot. Masuki super late game juga agak sulit. Iya, fall off ya pertama. Iya. Oke, ada sedikit masalah, nggak apa-apa, kita akan membiarkan. Altrigo tadi. Udah jempol tadi, Udil. Ada Aduh, jempolnya. ini dari Altrigo dan ini dari Onyx Esports. Waduh. Kayaknya yang paling depan ini udah siapin kata-kata nih kayaknya. Kayaknya. Apa nih? Nih yang baju abu-abu nih mending harap-harap cemas dah. Harap-harap. Kenapa? Nih emang nih biang-biang keladi. Awal-awal sih tadi aku lihat komentar 100 tiba-tiba bisa jadi 300 gitu loh Budi. Waduh. Begitulah. Oh. Gitu. Itulah the power of Moses Limbong. Moses Limbong. Oke, back to the game. Ini baru menit yang kedua. Turtle baru aja muncul, tapi dari Altrigo Esports dan juga Onyx Esports mereka nggak ada yang melakukan agresivitas yang terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan first blood belum terjadi. Semuanya masih mengharass khususnya di area bottom lane. Cewek agak sedikit kesulitan dan sekarang maju ke area depan dengan damage yang cukup besar. Maksimum charge-nya sudah ada level 4 tapi di tempat yang salah. Cewek masih bisa selamat tapi tidak dengan turtle-nya. Altrigo berhasil ngedapetinnya, masuk ke area belakang. Dan dari area lini belakang, Tempest Oblate di pop up berfokus kepada Sally Boy. Masih bisa selamat, Servitas memilih untuk mundur. Belum ada korban jiwa tambahan. Oke, tapi lampaknya di sana kita lihat udah mulai mengepakkan sayap dari seorang Keyboy. Mencoba untuk mengganggu dan Keyboy memilih untuk mundur karena inilah waktunya seorang Sally Boy memakan Keyboy. Kalau misalnya Keyboy mau, tapi lagi-lagi stiker Bang Barat bagus Bang. Kita lihat ya, dipakai oleh 3 pria ya Profesor ya. Ya kan? Besti. Besti. Dan tapi lihat Sally Boy di arah top lane. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Boots dan di arah bottom lane nampaknya cewek minta pertolongan sedikit atas dari seorang Keyboy. Cewek depan sana lihat Nokosre dan bahkan Walasen. Flicker berhasil diamankan dengan cukup baik dari seorang Nino. Miss dari seorang cewek dari bottom lane. Yap, untung banget di situ flicker dari Nino masih ada dan surprise pick dari cewek dia muncul. Knockout strike jab membuat Nino nyaris saja hilang. Dan ini membawa semua pemain dari keduanya berpusat ke area bottom lane ingin memenangkan laning gold lanernya. Oke, Sirvit Lens kali ini memilih untuk mencoba melakukan satu buah invasi. Tapi ingat, lihat di kakinya tidak ada yang berwarna ungu dan Keyboy bahkan coba diganggu pergerakannya. Di arah belakang Keyboy tertangkap Seeking Eagle telah dikeluarkan sama hati dan Time Journey is coming. Sally Boy Miracle Boy tidak berhasil mendapatkan point kill. Bahkan Sirvit Lens gak memiliki satu buah purple buff. Devcoach mengganggu pergerakan tapi ternyata Devcoach akan menjadi pilihan yang kedua. Ditumbangkan begitu saja oleh seorang cewek dan bahkan flame shotnya miss. Yap, Sedikit miring Bude Monster. Blind flame shot dari Samohate nggak bisa mendapatkan siapapun, tapi memang dari pertarungan tadi time journey-nya dikeluarkan semuanya di pop up. Dan Altrigo yang udah ngebuka, udah tanggung, kepalang tanggung ngedapetin satu dan itu cukup untuk mereka. Pertukarannya 1 untuk 1. Dan itu adalah roamer untuk roamer. Jadi para core-nya masih bisa dengan santai farming kembali. Tapi ngelihat
Kak Ramfli di atas sendirian. Dia nggak berani melakukan agresivitas untuk melakukan yang namanya dominasi cut minion ya. Karena mungkin dia bakal kepok damage juga sama bootsnya. Oke, tapi Devcode sudah mulai mengeker ke arah belakang. Samoati akan menjadi pilihan dan langsung ada retribution Sally Boy. The Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah turtle. Coba dipasang menuju ke arah belakang. Devcode Temple Soblet telah dikeluarkan bersama dengan Flicker. Dia selamat? Dapatkan selamat Sally Boy. Oh my god. Sally Boy mencoba untuk menuju ke arah seorang bus ke arah belakang. Kiboy akan menjadi pilihan selanjutnya. Tapi nampaknya Sally Boy dengan sabar. Berbeda dengan Sally Boy yang sebelumnya. Di sini trigger disiplinnya benar-benar aktif, Profesor. Ini perlahan-lahan makin dewasa. Jadi Celimen bentar lagi. Celimen. Asli. Ini dia benar-benar. Bahkan cewek di sana benar-benar struggle. Mencoba untuk bertahan. Memberikan satu buah gemnya. Walasit dan bahkan cewek. Bakal coba ditumbangin. Dan masih selamat dari bottom lane. Spray down yang diberikan dari seorang Nino nggak berhasil punya Mongsar. Yes, dan Nino dengan baiknya dia sampai set up dan di area tengah Sally Boy mendapatkan poin kill yang lain. Berusaha untuk membalas, Kiboy mau kabur ke arah mana? Mencoba untuk kabur dan Onyx Esports masih bisa selamat di area mid lane-nya. Tapi tidak dengan Samohat yang hilang. Permainan Sally Boy agresif ini adalah prime time untuk Sally Boy. Masuki ke area mid game, dia akan sangat bersinar. Sementara dari area purple buff milik tim Onyx Esports sudah diinvasi. Masuk ke area depan, Phantom Fusion dikeluarkan dari rotation diversion di pop up. Devcode di area depan seorang diri nggak bisa untuk melawan setup apapun dan dia pun tumbang, hilang. Tapi purple-nya dicolong Sally Boy ya? Tipis tuh. Enggak berhasil diamankan oleh seorang Sirvit Lens seperti Mongsar. Almost is never enough, tapi buat kalian jangan lupa untuk beli Garuda Splash kalian dapatkan 50% diskon MPL Season 9 tiket. Jadi ya bisa lebih cuan lah ya nonton bareng pacar. Beli 2 Garuda Splash gratis diskon 1 tiket kan? Ih, enak kali Nggak ya. gitu dong cara kerjanya. Oh, tapi. nggak gitu. Berlaku untuk Enak satu kali tiket gitu. ya. Oh, iya, Makasih banyak loh Ranger. Oke, tapi ternyata Celebrity Miracle Boy gak ada pancer ke arah belakang. Coba dilindungi begitu saja dan dihindar dengan pancer. Masih bisa selamat. Masih Mom Charm setelah dikeluarkan. Sama tidak bakal Sirvit Lens yang mundur. Kali ini yang teriak bukan playernya tapi para super fansnya. Wow, dan membawa game ini semakin panas karena di menit yang ke-6 poin kill memang 4 dan 4. Tapi lihat network dari Alter Ego lebih unggul daripada Onyx Esports. Pergerakan mereka sangat cepat, farming patternnya tak terganggu dan dengan satu turret yang terbuka di area bawah tentu membuat Alter Ego semakin kaya untuk menambahkan pundi-pundi goldnya ditambah dengan item-item yang mungkin udah akan siap, Be. Iya, apalagi 2 turtle tadi sih yang sebenarnya cukup mahal, apalagi bagi teman-teman dari Onyx Esports yang lebih membutuhkan early aggression. Dan lihat Sally Boy-nya dikejar terus Sirvit Lens-nya. Oh, Sirvit Lens kali ini benar-benar harus Nino bertahan. Tapi lihat Temple Soblet-nya ditahan untuk mendapatkan satu buah poin. Tapi Samoati masih selamat. Masih coba untuk dikontes dan retribution on point kan. No, Sirvit Lens masih bertahan. Sally Boy dan Miracle Boy berhasil tumbangin knockout strike yang membuat para pemain dari tim Alter Ego kali ini agak sedikit tertahan nampaknya. Ya, miskalkulasi dan Sirvit Lens masih berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya. Lagi dan lagi usaha invasi dari Alter Ego Esports terhadap purple milik Onyx Esports digagalkan. Posisi Onyx Esports mendefense purple-nya terus-menerus gak bisa untuk ditembus oleh Alter Ego. Wow, tercancel again Devcode di depan sana. Ada flame shot dari Samohat yang membuat Devcode lagi gagal untuk memberikan sebuah tepukan manis dari Tyrant Rage. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka kali ini agak struggle enggak. Sedangkan dari tim Alter Ego, mereka tinggal mencari celah sekecil itu untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim Onyx Esports. Rotation diversion dikeluarkan tapi Kiboy menuju ke arah ini belakang dari circle gigi cewek sudah tumbang di tangan Sally Boy. Tapi dari belakang masih muncul nggak mendapatkan siapapun. Sirvit Lens mengejar ke area Devcoach-nya. Satu tempat saya boleh dikeluarkan sama dalam bahaya. Time Jury sudah di pop up dan dia pun tumbang. 2 untuk 1. Tapi belum berhenti di situ. Alter Ego masih mau lebih, masih mau ngedapetin turret di area tengah. Terbuka sudah turret. Dan Onyx Esports hanya bisa memandang dari kejauhan selagi Sirvit Lens melawan split push di area bottom lane. Objektif game ini didapatkan oleh tim Alter Ego. Mereka mendapatkan mid lane, dapatkan para pembuff yang akan coba diinvasi atau tidak. Ternyata mereka memilih arah para pembuff dan Sally Boy dan Miracle Boy is coming. This is it. Akankah Sally Boy berani untuk melakukan kontes dengan 1 versus 4 atau 1 versus 5? Ini nampaknya bukan hal yang baik, tapi ini Celimen dan Miracle Man masih berhasil mendapatkan 1 buah retribution dengan cukup baik. Sirvit Lens, benar kata Profesor KB Blue Demon Star, mau 1 lawan 4 sudah tak peduli. Ini bukan Sally Boy, ini dia Celimen.
Wow, dan berkali-kali pula Servit Lens berhasil untuk mengamankan purple-nya. Penjagaan ketat dari Onyx Esports pun terus terjadi kayak mereka udah tahu ketika mengambil link, otomatis harus komit untuk melindungi purple-nya. Onyx Esports mendefense dengan sangat baik, tapi sekarang posisi defense saja kayak nggak cukup karena Alter Ego bermain sangat galak. Mereka mulai nge-set up, walaupun ada dev coach yang ngebuka, gagal pun di situ masih ada Udil. Rotation diversionnya itu ngebuat banyak banget yang ke-trigger dan harus ngeluarin flicker ataupun kabur. Bahkan time journey. Time journey juga. Iya, berkali-kali kita ngeliat Samonya juga benar-benar harus dipaksain untuk mengeluarkan satu time journey. Dan bahkan Pai-nya sendiri ini selalu memaksa agar Sirvit Lens tidak bisa melakukan yang namanya split push. Kenapa? Karena ya Sirvit Lens lagi under level banget. Dan mau gak mau, satu hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan split push. Tapi selalu ada Kak Ramfli di sana yang selalu melakukan cutting rotation agar minionnya tidak berjalan ke arah bottom lane. Oke, tapi nampaknya lihat di arah bottom lane. Dari seorang cewek udah memberikan sedikit informasi. Sirvit Lens harus mundur. Ditarik ke arah belakang. Bukan hanya dengan adanya rotasi dilakukan Alter Ego, tapi juga ada purple buff. Tapi kali ini Sally Boy dan Sally Min tidak seorang diri. Lihat, dia bawa abangnya. Dia bawa saudara-saudaranya untuk melakukan kontes di arah purple buff yang dimiliki oleh Sirvit Lens. Karena dengan satu kali tajapan ke arah belakang, Sally Boy diberi ke Boy. Berhasil ditumbangin ke atas sampai tadi dikeluarkan. Retribution on Boy, tapi Sally Boy seorang diri. Sirvit Lens mencoba untuk bertahan. Dan bahkan Wallace berhasil mendapatkan cewek dan juga Keyboy. Lihat, di sini Tyrant Redmond cancel strike yang dimiliki oleh tim Onyx Esports pada besar. Media. Wow, Maniac didapatkan. Begitu baik usaha gating, usaha bait yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Maju ke area depan. Dan Devcoach nyaris saja tumbang dengan satu flame shot yang dilemparkan oleh Samo HT. Devcoach masih bisa bertahan 5 member dari Alter Ego Esports terbebas dari kematian. Sedangkan Onyx Esports mereka terpancing dengan Sally Boy yang maju out of position. Tapi ini adalah Lancelot. Dia bisa ngedodge banyak hal dan Alter Ego setelah mendapatkan banyak sekali pick up. Lord pun di tangan mereka. Gak cuma itu, Nino. Ingat, item pertamanya sebelum dia Ice Queen One, dia udah punya yang namanya Berserker Fury. Dan kita melihat dari instant replay Samsung Galaxy A series di sini. Oke, nggak dapat dari Retribution-nya. Tapi poin utamanya adalah poin bagaimana dari Sirvit Lens yang udah nggak punya Tempest of Blade. Jadi dia nggak bakal bisa untuk timpa jangka panjang. Tyrant Rage-nya connect, Tyrant Revenge-nya nge-cancel pergerakan dari seorang Boots dan juga pergerakan dari Sirvit Lens-nya sendiri. Makanya dia nggak bakal bisa bebas untuk jump in ke depan sana. Dash bakal cancel sama Bouncing Ball. Dan dari itemnya, ini Nino benar-benar sangat amat respect. Makanya dia bikin ke arah Dreadnought Armor di sini. Holy Crystal sudah di tangannya. Dan bakal makin lebih mengerikan lagi kalau ada surprise dari satu rotation-nya nanti. Oke, nampaknya kali ini lihat di arah bottom lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mencoba melakukan spray down. Sirvit Lens nggak punya purple buff. Dekat dipaksa begitu saja. Tidak satu suara untuk kali ini. Dan Rex masih coba untuk diselamatkan Keyboy ke arah belakang. Tapi lihat maksimum charge-nya. Dengan kali 3 langsung mengeker ke arah jantung pertahanan tim Onyx Esports pada Ballstar. Otomatis ada Guiding Wind yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi terus menerus energi transformation dikeluarkan. Satu turret inhibitor hilang di area bawah. Dan Alter Ego mereka menghundus ke area base milik Onyx Esports. Samo HT tak bisa diselamatkan lagi. Dan Alter Ego mereka nge-press Onyx sampai harus berada di posisi bertahan sekuat tenaga. Oh, bahkan lihat dari seorang Boots bahkan dia harus memiliki satu buah item defense untuk menahan semua damage yang diberikan dari seorang Nino. Maksimum charge dikeluarkan again. Menuju ke arah base turret. Cewek dikasih cepat. Knockout strike dikeluarkan. Lihat base turret di arah top lane akan menjadi pilihan juga. Kalau ini pecah akan menjadi bencana. Lihat Sally Boy. Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan bisnis. Dan bangga berhasil mendapatkan cewek. Berhasil menghindari tempat sampai ke arah belakang. Sally Boy tershutdown. Sirvit Lens berhasil mendapatkan 2. Dan Sirvit Lens juga akan tershutdown. 2 versus 2. 2 hilang tapi mereka nampaknya masih bisa mempertahankan base mereka karena masih ada Keyboy, masih ada Push mencoba menuju ke arah seorang ayah Udil. Devcoach di depan sana memberikan sedikit distraction untuk defensif. Untuk memberikan tanda ini saatnya untuk mundur. Nggak mau memaksakan kehendak, damage dealer mereka tak ada. Tapi dari Alter Ego masih bisa selamat kabur, hanya kehilangan Sally Boy dan juga Nino. Tapi itu 2 damage dealer mereka. Perbedaannya kalau dalam fight adalah Onyx Esports. Mereka ngebuka, mereka harus komit semuanya. Sedangkan Alter Ego masih enak banget buat tarik ulur. Pahnya tinggal pakai Ainekes maju ke area depan. Dan ada Nino, constant damage yang dimiliki oleh Nino. Itu ngebuat Alter Ego bisa fight panjang banget waktunya. Tapi kali ini udah punya Malefic Roar. Pai udah harus respect nampaknya oleh Sirvit Touring Lens. Di arah top lane pun Sirvit Lens harus melakukan rotasi.
Lihat, Alter Ego mereka memimpin dengan lead yang cukup jauh. Lihat, apa itu? Teriakan dari anak-anak Alter Ego Esports lebih tepatnya kayaknya. Nggak Seperti kedengeran. biasa. Di depan Seperti kayaknya. biasa. Nanti kita bakal dengerin sih di mix checknya Iya, pas lagi iya, di iya. highlight. Jadi kalau yang penasaran, pantengin terus. Feelingku dari belakang sih, soalnya itu kayak bener-bener apa ya, bener-bener kayak mancing gitu loh. Feelingku like Asult ya. Ya. Tapi lihat, Sally Boy dan Michael Boy berada di arah Bapak Lord terhormat. Mencoba untuk mengekir Dev Coach ke arah belakang. Beta Execution, Sally Boy dan Michael Boy masih bisa mundur ke arah belakang. Time Journey telah dikeluarkan. Informasi telah didapatkan. Tandanya kali ini bakal ada team fight. Race ternyata gak berhasil Nino dan Nino. El Nino menjadi pilihan. Nino ditumbangkan. Sally Boy mencoba untuk membantu. Circle Sign juga pun tumbang. Kimi menjadi orang kedua. Sally Boy dan Michael Boy bersilang ke arah belakang. Looking for triple kill. Berhasil mendapatkan triple kill. Apakah kali ini mendapatkan Mania? Tapi nampaknya gak ada triple kill. Cewek looking for wipe out. Ini bencana. Dan Alter Ego Esports mereka gak butuh Lord. Mereka akan mengakhiri game ini sekarang juga. 5 pemain Onyx Esports tumbang. Ini artinya Alter Ego berhasil memenangkan game yang pertama. Sally Boy dan Miracle Boy. Kali ini bukan menjadi Sally Man dan Miracle Man. Good game banget sih di game yang pertama. Luar biasa banget usaha agresivitas dari Onyx Esports berhasil dipatahkan oleh Alter Ego. Dan mereka nggak pernah untuk menghilangkan pressure atau menghilangkan keunggulan mereka setelah udah mereka dapatkan. Winter Truncheon emang nggak dimiliki